Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kebahagiaan. Saya Sri Indah Dewi Sartikawati, pengajar di SMA Negeri 2 Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai calon guru penggerak Angkatan 5. Berikut ini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang saya pahami. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Peran pendidikan diibaratkan seorang petani yang tugasnya adalah merawat tanaman sesuai kebutuhan agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Yang berarti bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan dari metode belajar anak yang berbeda-beda. Pendidikan harus berhamba pada anak. Pendidikan harus bisa memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi ingat, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari seorang pendidik supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi ataupun mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Yang kita lakukan sebagai seorang pendidik, guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswinya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Dalam konteks pembelajaran sekarang, pendidikan harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya pendidik juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih senang bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain ataupun melakukan suatu proyek yang mengaktifkan psikomotorik anak. Pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan yang membuat kesan membekas di hati dan pikiran mereka. Yang terpenting harus dilakukan seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan harusnya memberikan teladan, ing ngarso sang tulodo, membangun semangat, ing madyo mangunkarso, dan memberikan dorongan, tuturi handayani, bagi tumbuh kembang pendidikan anak di sekolah. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan cita-cita anak. Sekian pemaparan saya mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.